warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Khairul Usman, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Aktual Bidang Pendidikan, dan Ibu Lydia Simanihuruk, SSI MPD, selaku dosen pembimbing skripsi saya dan teman-teman seperjuangan saya. Saya di sini Intan Aulia, mahasiswi Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Stambu 2017, ingin mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Proses Pembelajaran Berbasis Online terhadap hasil belajar siswa kelas rendah SD Negeri nomor 04 Seimuka pada masa pandemi COVID-19 tahun ajaran 2020 sampai dengan 2021. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan dalam presentasi ini. Pada bab 1 yaitu terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, cakupan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kemudian pada bab 2 yaitu kajian pustaka dan bab 3 yaitu metode penelitian. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam latar belakang masalah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak yang signifikan dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya dalam aspek pendidikan. Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pengetahuan atau wawasan dari internet. Banyaknya sumber yang tersebar di internet memungkinkan masyarakat dapat mengaksesnya melalui smartphone atau gadget. Indonesia sekarang ini tengah dihadapkan dengan adanya penyebaran coronavirus disease 19 atau COVID-19 yang menyebabkan banyaknya peserta didik harus belajar dari rumah. Kondisi pandemi COVID-19 ini mengakibatkan perubahan yang luar biasa, seolah seluruh jenjang pendidikan dipaksa untuk beradaptasi secara tiba-tiba untuk melakukan proses pembelajaran dari rumah dengan media online atau daring. Hal ini tentu dirasa berat oleh pendidik dan peserta didik yang masih menduduki kelas rendah. Pembelajaran berbasis online dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, khususnya internet dan handphone atau laptop. Pembelajaran online dilakukan dengan sistem belajar jarak jauh, di mana kegiatan belajar dan mengajar atau KBM tidak dilakukan secara tatap muka. Dengan adanya COVID-19 ini, SD Negeri nomor 04 Seimuka pun menjalani proses pembelajaran berbasis online. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara online membuat guru yang mengajar di kelas rendah sedikit kesulitan, di mana untuk siswa kelas rendah belum boleh menggunakan handphone, ditambah siswa belum bisa mengoperasikannya secara mandiri. Dampak yang dirasakan oleh siswa kelas rendah dengan adanya pembelajaran online membuat siswa mudah bosan dan akhirnya mempengaruhi hasil belajar siswa. Dalam latar belakang yang ada, maka peneliti tertarik memilih judul Pengaruh Proses Pembelajaran Berbasis Online terhadap hasil belajar siswa kelas rendah SD Negeri nomor 04 Seimuka pada masa pandemi COVID-19 tahun ajaran 2020 sampai dengan 2021. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya fasilitas teknologi untuk menunjang proses pembelajaran secara online. Yang kedua, beratnya proses pembelajaran berbasis online bagi guru dan siswa kelas rendah. Dan yang ketiga, siswa mudah bosan dalam mengikuti proses pembelajaran secara online sehingga mempengaruhi hasil belajarnya. Cakupan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, cakupan masalah penelitian perlu dilakukan untuk mengetahui meluasnya kajian. Oleh karena itu, cakupan masalah dalam penelitian ini pengaruh proses pembelajaran berbasis online terhadap siswa kelas rendah di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, rumusan masalah. Dari identifikasi dan cakupan masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama,
Bagaimana pengaruh proses pembelajaran berbasis online terhadap siswa kelas rendah SD Negeri nomor 04 Seimuka tahun ajaran 2020 sampai 2021? Yang kedua, apakah pembelajaran berbasis online efektif dilakukan pada siswa kelas rendah SD Negeri nomor 04 Seimuka tahun ajaran 2020 sampai 2021? Dan yang ketiga, apakah pembelajaran berbasis online dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas rendah SD Negeri nomor 04 Seimuka tahun ajaran 2020 sampai 2021? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian diperoleh sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh proses pembelajaran berbasis online terhadap siswa kelas rendah SD Negeri nomor 04 Seimuka tahun ajaran 2020 sampai 2021. Yang kedua, untuk mengetahui keefektifan pengaruh pembelajaran berbasis online dilakukan pada siswa kelas rendah SD Negeri nomor 04 Seimuka tahun ajaran 2020 sampai 2021. Dan yang ketiga, untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas rendah SD Negeri 04 Seimuka tahun ajaran 2020 sampai 2021 pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu yang pertama manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh proses pembelajaran berbasis online terhadap siswa kelas rendah di masa pandemi COVID-19. Yang selanjutnya manfaat praktis yang terdapat 3 bagian. Yang pertama, manfaat bagi sekolah, yaitu diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan masukan untuk meningkatkan proses pembelajaran berbasis online pada siswa kelas rendah. Yang kedua, manfaat bagi guru, yaitu dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan motivasi guru dalam proses pembelajaran berbasis online, sehingga dapat menghadirkan peserta didik yang memiliki hasil belajar lebih baik dari sebelumnya. Dan yang ketiga, manfaat bagi peneliti, yaitu menambah pengalaman pada dunia pendidikan yang sesungguhnya. Selanjutnya pada poin kajian pustaka. Dalam kajian pustaka yang pertama kita bahas yaitu pembelajaran berbasis online. Pengertian pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik yang dimaknai dengan adanya proses penambahan pengetahuan dan wawasan yang sifatnya positif. Pengertian pembelajaran online adalah proses belajar mengajar yang menggunakan bantuan jaringan internet. Pembelajaran online juga membantu peserta didik kaya akan materi. Belajar juga menjadi leluasa tidak hanya di sekolah, tapi dilakukan kapanpun dan dimanapun mereka berada. Selanjutnya ada 10 prinsip utama yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembelajaran online. Yaitu yang pertama, kesesuaian dengan kurikulum. Yang kedua, inklusivitas. Yang ketiga, keterlibatan pembelajaran. Yang keempat, inovatif. Yang kelima, pembelajaran efektif. Yang keenam, asesmen formatif. Yang ketujuh, asesmen sumatif. Kedelapan, utuh, konsisten, dan transparan. Kesembilan, mudah diikuti, dan yang terakhir yaitu efisien dan efektif dalam hal biaya. Selanjutnya, ragam jenis pembelajaran online dapat dibedakan berdasarkan jenis interaksi, model desain penggunaan, serta skema penyelenggaraan. Selanjutnya, kelebihan pembelajaran daring atau online yaitu yang pertama, lebih praktis dan santai. Yang kedua, lebih fleksibel, bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, menghemat waktu dan dapat dilakukan kapan saja. Yang keempat, lebih praktis dan memudahkan dalam pengambilan nilai pengetahuan. Yang kelima, siswa mudah dipantau dan didampingi oleh orang tua masing-masing. Dan yang keenam, guru dan siswa memperoleh pengalaman baru terkait pembelajaran online. Selanjutnya, kelemahan dalam pembelajaran daring atau online adalah kurang maksimalnya keterlibatan siswa. Keterlibatan siswa yang dimaksud dapat dilihat dari hasil keterlibatan siswa dalam mengikuti pembelajaran daring secara penuh dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran online yaitu yang pertama, pembelajaran berlangsung secara individu.
Yang kedua, terstruktur dan sistematis. Yang ketiga, mengutamakan keaktifan siswa. Dan yang keempat, keterhubungan. Selanjutnya yang kita bahas mengenai hasil belajar. Pengertian belajar adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan sadar untuk memperoleh pemahaman baru, keterampilan, dan hasil pengalaman yang dicapai. Selanjutnya, pengertian hasil belajar. Pengertian hasil belajar adalah perolehan peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar dan menerima pengalaman kerjanya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu yang pertama, faktor internal, yang merupakan faktor dari dalam diri peserta didik, yang meliputi kecerdasan, minat, dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal, yang merupakan faktor dari luar peserta didik, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya ada penilaian proses belajar, adalah upaya memberi nilai terhadap kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dan guru dalam mencapai tujuan-tujuan pengajaran. Selanjutnya yang kita bahas mengenai pandemi COVID-19. Virus corona awalnya didapatkan dari hewan dan penemuannya terjadi pada tanggal 31 Desember 2019. Pada saat itu dilaporkan terjadi kasus di kota Wuhan, Cina. Isolasi pertama kali berhasil dilakukan pada tanggal 8 Januari 2020. Penyebaran yang begitu cepat menjadikan jumlah orang yang terinfeksi semakin meningkat sampai saat ini. Seluruh peneliti di dunia sedang berusaha keras untuk membuat vaksin yang tepat guna menambah kekebalan tubuh agar tidak terkontaminasi COVID-19. COVID-19 di Indonesia dilaporkan pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah 2 kasus. Sementara itu, data untuk Indonesia update hingga tanggal 20 April 2020 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dengan 6.760 kasus konfirmasi, 590 kasus meninggal atau 8,7%, 747 kasus sembuh atau 11,1%, 5.423 kasus dalam perawatan atau 80,2%. COVID-19 telah mengubah banyak kebiasaan yang telah berlangsung lama. Aktivitas pembelajaran dialihkan dengan menggunakan pembelajaran online dengan sistem e-learning. Sebagai penyakit yang baru saja muncul, COVID-19 masih berkembang sangat pesat. Bagi sebagian orang dengan imunitas yang baik, COVID-19 bisa dilawan dengan sistem imun dalam tubuhnya sendiri. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Selama ini, proses belajar mengajar dilakukan di sekolah secara tatap muka, yang mempertemukan guru dengan murid dalam satu ruangan untuk belajar, berubah menjadi pembelajaran online yang dilakukan di rumah dengan mempertemukan guru dan murid melalui layar handphone atau laptop. Untuk itu, pendidik harus mendesain bentuk media semenarik mungkin agar peserta didik menumbuhkan perasaan senang saat mengikuti pembelajaran online dan akhirnya hasil belajar siswa tersebut meningkat. Hasil belajar merupakan puncak dari keberhasilan siswa terhadap tujuan belajar yang telah ditetapkan, yang meliputi aspek kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Faktor peranan guru, kesiapan siswa, peranan orang tua, dan lingkungan mempengaruhi hasil belajar siswa. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yang paling dominan dalam proses pembelajaran adalah guru dan siswa. Pembelajaran online adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan bantuan jaringan internet. Dengan pembelajaran online, peserta didik memiliki wawasan materi yang luas, dan peserta didik dapat dengan lebih leluasa tidak hanya di sekolah, tapi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Dalam proses pembelajaran online, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas rendah dan efektivitas pembelajaran dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa adanya batasan waktu dan ruang. Poin yang terakhir yaitu metode penelitian.
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode survei. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri Nomor 04 Semuka, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batubara. Waktu penelitian direncanakan pada semester genap tahun ajaran 2020 sampai 2021, yaitu bulan Maret sampai dengan April 2021. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas rendah, mulai dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 SD Negeri Nomor 04 Semuka tahun ajaran 2020 sampai 2021 yang berjumlah kurang lebih 50 murid. Sampel penelitian ini menggunakan teknik sampel random sampling. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama variabel bebas. Dalam penelitian adalah variabel berbasis online, dan yang kedua variabel terkait yang dalam penelitian adalah hasil belajar siswa kelas rendah. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, observasi, dan dokumentasi, di mana kuesioner atau angket digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan proses pembelajaran online terhadap hasil belajar siswa kelas rendah selama pandemi COVID-19. Angket yang dibuat peneliti harus diisi pendidik yang mengajar di kelas rendah dan peserta didik kelas rendah. Observasi dalam penelitian dilakukan secara langsung, di mana peneliti mengamati proses pelaksanaan pembelajaran online di kelas rendah. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan RPP, daftar hasil nilai siswa kelas rendah, dan hal-hal lainnya yang dapat mendukung kegiatan peneliti. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis yang mencakup kegiatan kebersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Baiklah, sekian dari presentasi proposal yang saya sampaikan. Semoga dapat dipahami Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga dapat memakluminya. Dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.